Bab 1. Awal mula takdir yang membagongkan. Kenalkan, namaku Raka. Jika kalian berpikir hidup kalian sudah cukup berat karena putus cinta atau karena paket internet habis di tanggal tua, percayalah, kalian belum pernah merasakan menjadi bagian dari kami. Aku punya dua sahabat sejati yang sudah menemaniku sejak zaman kami masih ingusan di sekolah dasar. Ada Bimo, laki-laki bertubuh besar dengan nyalis kecil biji wijen, dan Dika, si pria yang selalu merasa dirinya adalah titisan artis papan atas padahal aslinya lebih mirip figuran film horor yang mati di menit pertama. Kami bertiga dikenal dengan sebutan Trio Tomat. Bukan karena kami suka makan sayur, tapi karena entah kenapa, wajah kami selalu berakhir merah padam karena menahan malu akibat kesialan yang datang bertubi-tubi tanpa henti. Kesialan kami ini bukan sekadar kebetulan. Ini seperti kutukan turun-temurun yang sudah melekat sejak kami masih memakai celana merah pendek. Aku masih ingat betul saat upacara kelulusan sekolah dasar dulu. Di tengah suasana hikmat saat kepala sekolah sedang memberikan pidato, seekor burung gagak entah dari mana tiba-tiba terbang tepat di atas barisan kami. Dan kalian tahu apa yang terjadi. Dari ratusan murid yang berbaris rapi di lapangan, hanya kepala Bimo yang menjadi sasaran empuk kotoran burung itu. Kejadian itu sukses membuat satu sekolah tertawa terbahak-bahak. Sementara kami bertiga hanya bisa menunduk dengan wajah merah merona seperti tomat matang. Itulah awal mula nama Trio Tomat melekat pada kami, hingga kami menginjak bangku sekolah menengah atas di kota Bandung yang indah ini. Bandung sore itu sebenarnya sangat sejuk, tapi bagi kami, udara di sekitar Jalan Belitung terasa seperti sedang memanggang kulit. Kami sedang berjalan kaki dengan gontai melewati taman musik menuju ke arah rumah masing-masing. Kenapa kami jalan kaki? Jawabannya sederhana. Kami sedang berada di titik terendah dalam sejarah keuangan remaja. Uang saku kami yang seharusnya cukup untuk 1 minggu ke depan, ludes dalam hitungan detik hanya karena sebuah bersin. Iya, kalian tidak salah dengar. Semua ini berawal dari hidung Bimo yang sangat sensitif terhadap debu. Siang tadi saat jam pelajaran biologi di laboratorium sekolah, Bimo tiba-tiba bersin dengan kekuatan yang setara dengan badai tornado. Masalahnya, dia bersin tepat di depan kerangka manusia asli yang menjadi alat peraga paling mahal di sekolah kami. Kerangka itu bergoyang hebat, kehilangan keseimbangan, dan akhirnya jatuh berkeping-keping di lantai laboratorium yang keras. Guru biologi kami yang terkenal sangat galak langsung memberikan pilihan sulit. Ganti rugi atau nilai rapor kami akan berubah menjadi warna merah semua. Sebagai sahabat yang setia kawan, aku dan Dika tidak mungkin membiarkan Bimo menanggung beban itu sendirian. Akhirnya, seluruh uang saku kami bertiga dikumpulkan demi membayar biaya perbaikan kerangka sialan itu. Sekarang, disinilah kami. Berjalan dengan perut yang berbunyi lebih nyaring daripada klakson angkot di sore hari. Perutku rasanya seperti sedang dihantam badai. Aku bisa merasakan lambungku sedang mencoba mencerna dirinya sendiri, karena tidak ada makanan yang masuk sejak pagi. Dika yang biasanya cerewet soal penampilannya, sekarang berjalan dengan bahu merosot dan rambut yang berantakan. Bimo lebih parah lagi. Wajahnya sudah pucat pasi dan dia terus-menerus memegangi perut besarnya yang terus-menerus mengeluarkan suara keroncongan yang sangat dramatis. Kami melewati deretan penjual makanan di pinggir jalan. Bau sate ayam yang dibakar tercium sangat menggoda, disusul oleh aroma bakso cuanki yang lewat di depan mata. Setiap aroma itu seperti sembilu yang menyayat-nyayat perasaan kami. Aku sempat melihat ke arah dompetku, berharap ada keajaiban berupa lembaran uang yang terselip di balik kartu pelajar, tapi hasilnya nihil. Hanya ada struk fotokopi yang sudah kusam dan bau apek. Aku menengadah ke langit, mencoba mencari kekuatan. Ya Allah, bisikku dalam hati, tolonglah hamba MU yang sedang kelaparan ini. Aku tahu Engkau Maha Pemberi rezeki, tapi kenapa hari ini rasanya ujian ini begitu berat bagi perut kami yang kerempeng? Kami terus berjalan menyusuri trotoar yang penuh dengan orang-orang yang tampak bahagia dengan makanan di tangan mereka. Rasanya sangat tidak adil. Kenapa kesialan selalu mengekor di belakang kami seperti bayangan? Dika tiba-tiba berhenti di depan sebuah pagar rumah yang sangat besar dan terlihat angker. Dia menatap ke dalam dengan mata yang berbinar-binar, seolah baru saja melihat tumpukan emas yang jatuh dari langit. Raka, Bimo, lihat itu. Bisik Dika dengan suara yang gemetar karena lapar sekaligus bersemangat. Aku dan Bimo mengikuti arah pandangannya. Di balik pagar tinggi itu, tumbuh sebuah pohon mangga yang sangat rimbun. Buahnya bergelantungan dengan bebas. Ukurannya besar-besar,
dan warnanya sudah mulai menguning cantik di beberapa bagian. Itu adalah pohon mangga milik Pak Anas. Pak Anas adalah seorang pensiunan tentara yang dikenal sangat disiplin dan galak. Dia tinggal sendirian di rumah besar itu, dan kabarnya, siapapun yang berani menyentuh tanaman di halaman rumahnya tanpa izin akan berakhir di bawah ancaman senapan angin kesayangannya. Dika, jangan macam-macam. Itu rumah Pak Anas. Kamu mau paha kamu bolong kena peluru senapan angin? Tegurku sambil mencoba menarik lengannya. Tapi Raka, lihat itu. Mangganya sudah sangat matang. Satu buah saja sudah cukup buat kita bertiga mengganjal perut sampai besok pagi. Pak Anas kan lagi tidur siang jam segini. Kita cuma butuh nutrisi, bukan mau merampok rumahnya. Balas Dika dengan argumen yang mulai masuk akal bagi orang yang sedang kelaparan tingkat dewa. Bimo yang tadinya diam saja, sekarang mulai menelan ludah berkali-kali. Dia menatap buah mangga itu seolah-olah buah itu adalah satu-satunya harapan hidup yang dia punya. Aku bisa melihat konflik batin di mata Bimo. Di satu sisi dia takut setengah mati pada Pak Anas, tapi di sisi lain, perutnya sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Aku sendiri mulai goyah. Rasa lapar ini benar-benar bisa melumpuhkan akal sehat manusia. Pikiranku mulai membayangkan betapa segarnya daging mangga yang manis dan berair itu masuk ke dalam kerongkonganku yang kering. Kita harus hati-hati. Kalau sampai ketahuan, reputasi trio tomat akan berubah jadi trio maling, dan itu bukan sesuatu yang bagus buat masa depan kita di SMA ini, kataku dengan suara yang sangat pelan. Namun sebenarnya itu adalah tanda bahwa aku setuju dengan rencana gila Dika. Dika tersenyum lebar. Senyuman yang biasanya dia tunjukkan kalau dia punya ide yang menurutnya brilian tapi biasanya berakhir bencana. Dia mulai mengamati keadaan sekitar. Jalanan di depan rumah Pak Anas sedang sepi karena orang-orang sedang sibuk dengan aktivitas sore mereka masing-masing. Pagar rumah itu memang tinggi, tapi ada bagian di samping yang agak rendah karena ada tumpukan batu bata yang belum terpakai. Itu adalah celah masuk yang sempurna bagi kami. Rencananya begini, Bimo, kamu jadi tumpuan di bawah. Aku yang manjat karena aku yang paling ringan dan lincah. Raka, kamu jaga di depan pagar, pantau situasi. Kalau ada orang lewat atau kalau Pak Anas keluar, kasih kode suara burung hantu, instruksi Dika dengan gaya ala komandan pasukan khusus. Bimo sempat ragu. Kenapa harus aku yang jadi tumpuan? Kalau Pak Anas keluar, aku yang paling susah lari, protes Bimo dengan suara lirih. Karena paha kamu yang paling kuat buat nahan beban aku. Bim, ayolah, demi keberlangsungan hidup kita. Ingat sate ayam tadi, ingat bakso cuanki yang gagal kita beli. Ini adalah satu-satunya jalan keluar kita, sahut Dika sambil menepuk-nepuk bahu Bimo. Akhirnya, dengan langkah yang sangat hati-hati dan jantung yang berdegup kencang seperti sedang ikut lomba lari maraton, kami mendekati bagian pagar yang rendah itu. Aku berdiri di pojok jalan, pura-pura sedang membetulkan tali sepatu sambil mata dan telingaku waspada ke segala arah. Bimo mulai memposisikan dirinya, membungkuk supaya Dika bisa naik ke punggungnya. Aku bisa melihat Bimo gemetar hebat. Antara takut ketahuan dan takut punggungnya tidak kuat menahan berat badan Dika yang sebenarnya tidak seberapa itu. Pelan-pelan, Dika mulai naik. Dia memanjat pagar dengan gerakan yang sangat kikuk. Celana seragam sekolahnya sempat nyangkut di bagian ujung pagar yang tajam, membuat bunyi robekan kecil yang sukses membuat jantung kami hampir copot. Tapi untungnya, Dika berhasil masuk ke dalam halaman. Dia langsung merayap menuju pohon mangga itu dengan gerakan yang dia pikir sangat keren seperti ninja, padahal sebenarnya lebih mirip komodo yang sedang tersesat di pemukiman warga. Dari luar, aku hanya bisa berdoa. Ya Allah, maafkan kami. Kami hanya lapar. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tolong jangan biarkan Pak Anas bangun sekarang. Aku terus mengawasi jendela lantai atas rumah Pak Anas yang tirainya tertutup rapat. Suasana sangat sunyi, hanya suara angin yang menggesek daun-daun pohon mangga itu. Dika mulai memanjat pohon dengan sangat hati-hati. Dia menjangkau buah mangga yang paling rendah. Satu buah berhasil dipetik, lalu dua, lalu tiga. Dia memasukkannya ke dalam tas sekolahnya dengan gerakan cepat. Tiba-tiba, ada suara pintu yang terbuka dari dalam rumah. Jantungku serasa berhenti berdetak saat itu juga. Aku langsung mengeluarkan suara burung hantu yang sudah kami sepakati, tapi suaraku malah terdengar seperti ayam yang sedang tercekik karena aku terlalu panik.
Dika yang sedang berada di atas pohon langsung membeku. Bimo yang ada di bawah pagar sudah siap-siap mengambil langkah 1000. Namun dia tertahan karena dia harus menunggu Dika turun. Ketegangan di udara terasa begitu pekat. Aku melihat bayangan seseorang bergerak di balik tirai jendela rumah Pak Anas. Inilah saat-saat yang paling menentukan dalam hidup kami. Apakah kami akan berhasil lolos dengan mangga-mangga itu? Atau justru kami akan berakhir di kantor polisi hanya karena urusan perut yang sedang keroncongan? Aku menggenggam erat tali tasku. Keringat dingin mulai membasahi seluruh tubuhku. Kami benar-benar sedang berada di ambang bencana besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Bab 2. Pesta pora yang membawa petaka. Suara derit pintu rumah Pak Anas itu terdengar seperti suara pintu neraka yang sedang terbuka di telingaku. Aku mematung di pinggir jalan, memegangi tali tasku sampai tanganku memutih. Di dalam sana, Dika masih tersangkut di atas pohon, sementara Bimo sudah jongkok di balik semak-semak dengan wajah yang lebih pucat daripada mayat yang baru saja bangkit dari kubur. Aku melihat sosok Pak Anas keluar ke teras rumahnya sambil membawa sebuah selang air. Dia memakai kaos dalam putih dan sarung kotak-kotak, lengkap dengan kacamata hitam yang membuatnya terlihat seperti mafia pensiunan yang siap mengeksekusi siapa saja yang mengganggu ketenangannya. Ya Allah, selamatkan kami, doaku dalam hati dengan sangat khusyuk. Mungkin ini adalah doa paling tulus yang pernah aku ucapkan sepanjang hidupku. Aku melihat Pak Anas mulai menyiram tanaman hiasnya di teras. Jarak antara Pak Anas dan pohon mangga tempat Dika bersembunyi hanya sekitar 10 meter. Jika Dika bergeser sedikit saja, atau jika ada daun yang jatuh tidak wajar, tamatlah riwayat kami. Aku mencoba tetap tenang, berpura-pura sedang sibuk melihat-lihat layar ponselku yang sebenarnya sudah mati karena kehabisan baterai. Dika benar-benar menunjukkan bakat terpendamnya sebagai ninja. Dia tidak bergerak sedikit pun. Bahkan aku yakin dia sedang menahan napas sampai dadanya sesak. Bimo di bawah sana juga tidak kalah tegang. Seekor ulat bulu besar tiba-tiba merayap di lengan Bimo, tapi dia hanya bisa diam membeku sambil menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Aku bisa melihat air mata mulai menggenang di sudut mata Bimo karena menahan rasa gatal yang luar biasa, tapi dia tahu kalau dia bergerak sedikit saja, nyawa kami bertiga menjadi taruhannya. Setelah 10 menit yang terasa seperti 10 tahun, Pak Anas akhirnya selesai menyiram tanaman dan masuk kembali ke dalam rumah. Begitu pintu terdengar tertutup dan dikunci dari dalam, aku langsung memberikan kode suara burung hantu lagi, kali ini lebih lancar namun tetap dengan nada yang sangat mendesak. Dika langsung meluncur turun dari pohon dengan kecepatan cahaya. Dia mendarat tepat di atas punggung Bimo yang belum siap, membuat Bimo tersungkur mencium tanah dengan bunyi gedebuk yang cukup keras. Tanpa membuang waktu, mereka berdua segera memanjat pagar dan melompat keluar dengan gerakan yang sangat tidak estetik namun efektif. Kami bertiga langsung berlari sekencang mungkin meninggalkan area Jalan Belitung. Kami tidak berani menoleh ke belakang. Takut kalau Pak Anas tiba-tiba mengejar kami dengan senapan anginnya. Kami terus berlari melewati taman lalu lintas, menyusuri jalanan yang mulai gelap, hingga akhirnya kami sampai di area Gor Saparua yang agak sepi. Kami masuk ke dalam sebuah gazebo yang terlindung oleh pepohonan rindang. Napas kami terengah-engah. Keringat bercucuran membasahi seragam sekolah kami yang sudah kusam. Dika membuka tasnya dengan tangan yang masih gemetar. Di dalamnya ada 5 buah mangga besar yang aromanya mulai tercium sangat harum. Tanpa banyak bicara, kami langsung mengupas kulit mangga itu menggunakan penggaris besi milik Dika yang sudah diasah ujungnya. Kami tidak peduli lagi soal kebersihan. Kami tidak peduli lagi soal kuman atau getah mangga yang masih menempel. Di pikiran kami saat itu, hanyalah bagaimana caranya memasukkan sesuatu ke dalam perut yang sudah berteriak minta tolong sejak tadi siang. Rasanya luar biasa nikmat. Mangganya manis sekali. Ada sedikit rasa asam yang segar di ujung lidah. Kami makan dengan sangat lahap. Saling berebut potongan mangga seperti orang yang sudah tidak makan selama 1 bulan. Alhamdulillah, ucap Dika sambil mengunyah daging mangga dengan penuh kemenangan. Lihat kan, kalau kita berani, kita pasti dapat hasil. Ini adalah hadiah dari semesta, karena kita sudah sabar menghadapi kesialan seharian ini. Bimo yang tadinya paling takut, sekarang malah yang paling rakus. Dia menghabiskan 2 buah mangga sendirian. Getah mangga mengalir di dagunya, tapi dia tetap terlihat sangat bahagia. Aku sendiri merasa sedikit tenang. Rasa lapar yang tadinya menyiksa kini perlahan-lahan mulai mereda. Namun, saat sedang menikmati potongan mangga terakhir,
Aku menyadari ada sesuatu yang aneh. Rasa mangga ini sebenarnya sangat enak, tapi ada sedikit sensasi menggelitik di kerongkongan, seperti ada rasa bahan kimia yang tertinggal. Aku sempat melihat ke arah Dika dan Bimo, tapi mereka sepertinya terlalu asyik makan untuk menyadari hal itu. Setelah pesta mangga itu selesai, kami duduk bersandar di gazebo sambil menikmati angin malam Bandung yang mulai menusuk tulang. Kami merasa seperti pahlawan yang baru saja menyelesaikan misi rahasia yang sangat berbahaya. Kami tertawa-tawa membicarakan wajah Pak Anas tadi dan bagaimana kocaknya Bimo saat dijatuhi ulat bulu. Kami tidak sadar bahwa tawa kami itu adalah tawa terakhir sebelum bencana yang sesungguhnya datang menjemput. Malam harinya, saat aku sudah berada di rumah dan mencoba mengerjakan tugas sekolah, perutku mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak beres. Awalnya hanya suara gemuruh kecil, seperti suara guntur di kejauhan. Aku pikir itu hanya efek karena aku terlalu banyak makan mangga saat perut kosong. Namun, perlahan-lahan suara itu berubah menjadi bunyi yang lebih mengancam. Perutku rasanya seperti sedang diaduk-aduk oleh spatula raksasa. Ada rasa panas yang mulai menjalar dari lambung menuju ke bagian bawah. Aku mencoba tidur, berharap rasa sakit ini akan hilang saat aku bangun besok pagi. Tapi harapan itu pupus saat tengah malam aku harus terbangun dengan keringat dingin yang membanjiri tubuhku. Ada sebuah dorongan kuat dari dalam yang tidak bisa aku tahan lagi. Aku berlari menuju kamar mandi dengan kecepatan yang mungkin bisa memecahkan rekor dunia lari cepat. Dan di sanalah perjuanganku dimulai. Aku menghabiskan hampir seluruh malam itu di dalam kamar mandi. Setiap kali aku mencoba keluar dan berbaring di tempat tidur, rasa mulas itu datang lagi dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Ya Allah, ada apa dengan perutku? Rintihku sambil memegangi tembok kamar mandi. Aku mulai teringat pada mangga Pak Anas tadi sore. Jangan-jangan mangga itu memang belum saatnya dipetik. Atau lebih parah lagi, jangan-jangan mangga itu mengandung sesuatu yang berbahaya. Aku mulai membayangkan bagaimana keadaan Dika dan Bimo di rumah mereka masing-masing. Aku sangat yakin mereka juga sedang mengalami nasib yang sama denganku. Keesokan paginya, aku berangkat ke sekolah dengan tubuh yang sangat lemas. Wajahku terlihat sangat kuyu, mataku cekung, dan langkah kakiku sangat berat. Begitu aku sampai di depan gerbang sekolah, aku melihat pemandangan yang sangat memprihatinkan. Di sana, di dekat pos satpam, Bimo dan Dika sudah berdiri dengan posisi tubuh yang sangat aneh. Bimo berdiri sambil menyilangkan kakinya, sementara tangan kanannya memegangi pinggang dan tangan kirinya memegangi perut bawah. Dika lebih parah, dia bersandar di tiang gerbang dengan wajah yang sangat pucat, bahkan lebih pucat daripada kertas ulangan matematika kami. Kami bertiga saling bertatapan tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Dari sorot mata kami sudah tahu bahwa kami semua sedang berada di ambang kehancuran. Kami telah melakukan kesalahan besar dengan memakan mangga Pak Anas. Ternyata, Pak Anas bukan hanya seorang pensiunan tentara yang disiplin, tapi dia juga sangat cerdik. Kami baru tahu belakangan dari salah satu tetangganya bahwa Pak Anas sering menyemprot mangganya dengan ramuan pupuk organik yang juga berfungsi sebagai obat pencahar alami yang sangat kuat untuk mengusir hama babi hutan dan monyet yang sering masuk ke halamannya. Dan kami, trio tomat yang malang, telah menjadi pengganti babi hutan itu. Masalahnya, hari ini adalah hari yang paling krusial. Jam pertama adalah pelajaran matematika bersama Pak Bambang. Pak Bambang adalah guru yang paling ditakuti di sekolah ini. Dia tidak pernah mengizinkan muridnya keluar kelas selama pelajaran berlangsung, apapun alasannya. Jika ada yang berani izin ke toilet, dia akan menganggapnya sebagai tanda bahwa murid itu tidak siap mengikuti pelajarannya dan akan langsung diberikan nilai 0 besar. Kami berjalan masuk ke dalam kelas dengan gerakan yang sangat lambat, mencoba menjaga agar guncangan di perut kami tidak memicu ledakan yang tidak diinginkan. Suasana kelas sangat hening. Teman-teman yang lain sudah duduk rapi di kursi masing-masing. Siska, siswi yang sangat disukai Dika, duduk di barisan depan dengan wajah yang sangat segar dan cantik. Aku melirik ke arah Dika. Dia mencoba memberikan senyuman terbaiknya kepada Siska, tapi yang keluar malah sebuah seringai yang sangat menakutkan karena menahan sakit perut yang luar biasa. Pak Bambang masuk ke kelas dengan membawa tumpukan kertas soal ulangan. Dia meletakkan kertas itu di meja dengan bunyi yang menggelegar, membuat jantung kami bertiga berdenyut kencang. Begitu Pak Bambang mulai menulis soal di papan tulis, perutku mengeluarkan suara gemuruh yang sangat kencang. Kruyuk, bleep.
Suara itu bergema di seluruh ruangan kelas yang sunyi. Teman-teman di sekitarku mulai menoleh mencari sumber suara itu. Aku hanya bisa menunduk dalam-dalam, pura-pura sangat sibuk memperhatikan papan tulis. Aku melihat ke arah Bimo yang duduk di belakangku. Dia sudah mulai mengeluarkan keringat sebesar biji jagung. Bajunya sudah mulai basah di bagian punggung. Dia memegangi ujung meja dengan sangat kuat, sampai kuku jarinya terlihat memutih. Dika yang duduk di barisan samping, mulai melakukan gerakan-gerakan kecil, seperti sedang menari di atas kursinya. Dia mengangkat pantatnya sedikit ke kiri, lalu ke kanan, mencoba mencari posisi yang paling aman agar bom di dalam perutnya tidak meledak saat itu juga. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk bertahan selama 2 jam ini, bisikku dalam hati. Aku merasa seolah-olah sedang berada dalam sebuah misi bunuh diri. 1 jam pertama berlalu dengan penuh penderitaan. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang sudah berada di ambang pintu keluar, siap meledak kapan saja. Bau-bau aneh mulai tercium dari arah barisan kami. Teman-teman di sekitar kami mulai menutup hidung mereka dan saling berbisik sambil melirik ke arah kami. Pak Bambang tiba-tiba berhenti menulis dan menoleh ke arah kami. Ada apa ini? Kenapa suasana kelas jadi gaduh? Dan bau apa ini? Bau seperti sampah busuk, tanya Pak Bambang dengan suara yang sangat menggelegar. Seluruh kelas seketika menjadi senyap. Aku, Bimo, dan Dika hanya bisa saling lirik dengan tatapan yang penuh keputusasaan. Inilah momen yang paling kami takuti. Jika kami tidak segera keluar dari ruangan ini, kami bukan hanya akan mendapatkan nilai 0, tapi kami juga akan kehilangan harga diri kami di depan seluruh sekolah, terutama di depan Siska. Bab 3. Tragedi di depan pintu penyelamatan. Suasana di dalam kelas saat itu benar-benar seperti sebuah medan perang yang sunyi namun mematikan. Pak Bambang masih berdiri di depan kelas dengan mata tajamnya yang menyapu setiap sudut ruangan, mencari sumber bau tidak sedap yang mulai mengganggu konsentrasi seluruh murid. Aku bisa merasakan keringat dingin mengalir dari pelipisku, melewati pipi, dan jatuh tepat di atas kertas soal matematikaku yang masih kosong melompong. Jangankan mengerjakan logaritma, untuk sekadar bernapas saja aku harus mengatur ritme agar otot perutku tidak kendor dan melepaskan muatan yang sudah sangat mendesak ini. Tiba-tiba, Bimo yang duduk di belakangku mengeluarkan suara erangan kecil yang sangat menyedihkan. Aku menoleh sedikit dan melihat wajahnya sudah berubah warna menjadi ungu kebiruan. Tangannya mencengkeram pinggiran kursi kayu sekolah kami sampai terdengar bunyi derit yang memilukan. Dika di seberang sana malah sudah tidak bisa diam. Dia mulai menggeser-geser pantatnya di atas kursi, menciptakan bunyi gesekan kain celana seragam yang cukup nyaring di tengah keheningan. Aku tahu, waktu kami sudah habis. Jika dalam 5 menit ke depan bel istirahat tidak berbunyi, kami akan mencatatkan sejarah paling memalukan dalam buku tahunan sekolah ini. Ya Allah, aku mohon, gerakanlah jari malaikat untuk menekan tombol bel istirahat sekarang juga, rintihku dalam hati. Perutku rasanya seperti sedang dihantam palu godam dari dalam. Ada sensasi panas yang membara, dan setiap kali aku mencoba menahannya, rasa sakit itu justru semakin menjadi-jadi. Aku melirik jam dinding di atas pintu kelas. Jarum panjangnya bergerak sangat lambat, seolah-olah sengaja ingin menyiksa kami lebih lama lagi. Siska, yang duduk beberapa baris di depanku, mulai menutup hidungnya dengan sapu tangan berwarna merah muda. Dia menoleh ke arah kami dengan tatapan heran sekaligus jijik. Hatiku hancur melihat itu, tapi perutku jauh lebih hancur saat ini. Tepat saat aku merasa sudah tidak sanggup lagi, sebuah bunyi yang paling indah di dunia akhirnya terdengar. Eng, eng, eng. Bel istirahat berbunyi dengan sangat lantang. Tanpa menunggu instruksi dari Pak Bambang, kami bertiga langsung melompat dari kursi masing-masing seolah-olah kursi itu baru saja dialiri listrik tegangan tinggi. Kami tidak peduli lagi pada kertas soal yang masih kosong atau teriakan Pak Bambang yang menyuruh kami mengumpulkan jawaban. Kami berlari menuju pintu keluar dengan kecepatan yang mungkin bisa membuat pelari nasional merasa minder. Kami berlari menyusuri lorong sekolah, melewati kerumunan siswa lain yang baru saja keluar dari kelas mereka. Permisi, minggir. Darurat, teriak Dika dengan suara yang melengking tinggi. Kami melesat menuju gedung belakang, tempat toilet utama pria berada. Di dalam kepalaku hanya ada satu gambaran, yaitu sebuah bilik toilet yang tenang dengan air yang melimpah. Namun,
Begitu kami sampai di depan gerbang gedung toilet, dunia seolah-olah runtuh menimpa kami. Di depan pintu masuk toilet, ada sebuah papan pengumuman berwarna kuning mencolok yang bertuliskan, "Maaf, sedang ada perbaikan saluran air, toilet tidak bisa digunakan." Di belakang papan itu, aku bisa melihat beberapa tukang bangunan sedang sibuk membongkar pipa. Hanya ada satu toilet cadangan di ujung lorong yang masih berfungsi, dan kalian tahu apa yang paling menyedihkan. Di depan toilet satu-satunya itu, sudah ada antrean panjang murid-murid lain yang sepertinya juga sedang mengalami nasib serupa, meski mungkin tidak separah kami. Bimo langsung jatuh terduduk di lantai sambil memegangi perutnya. Enggak mungkin. Ya Allah, kenapa ujian ini berat banget? Tangis Bimo tanpa air mata. Dika yang biasanya selalu menjaga image, sekarang sudah tidak peduli lagi. Dia ikut bergabung dalam antrean itu sambil jingkrak-jingkrak tidak jelas, melakukan tarian penahan mulas yang paling aneh yang pernah aku lihat. Aku sendiri berdiri di belakang Dika, mencoba menyandarkan tubuhku di tembok sambil memejamkan mata, mencoba memvisualisasikan bahwa perutku baik-baik saja. Masalah sebenarnya muncul ketika gerombolan siswa populer, termasuk Siska dan teman-temannya, lewat di lorong itu menuju ke kantin. Mereka berhenti tepat di depan antrean kami karena jalanan tertutup oleh murid-murid yang sedang gelisah. Siska melihat kami bertiga dengan mata terbelalak. Dia melihat Bimo yang sedang berguling di lantai, melihat Dika yang sedang melakukan gerakan seperti sedang menari jaipong tapi dengan versi yang sangat menderita, dan melihatku yang sedang bersandar di tembok dengan wajah pucat pasi. Lihat deh, itu kan trio tomat. Mereka lagi ngapain sih? Lagi latihan koreografi buat acara perpisahannya, tanya salah satu teman Siska sambil tertawa terbahak-bahak. Siska hanya menutup mulutnya dengan tangan, matanya menunjukkan rasa kasihan sekaligus geli yang luar biasa. Tapi bau apa ya? Kok baunya makin tajam di sini? Timpal siswa lain sambil tertawa mengejek. Saat itu juga, rasa malu yang luar biasa menghantam kami lebih keras daripada rasa sakit perut kami. Dika mencoba tetap terlihat keren dengan menyisir rambutnya pakai tangan, tapi saat dia bergerak, perutnya mengeluarkan suara ledakan kecil yang sangat mematikan. Seluruh murid yang ada di sana langsung tertawa meledak. Dika, mending kamu menyerah aja deh. Jangan dipaksain jadi model kalau jalannya sudah kayak penguin gitu, teriak salah satu kakak kelas kami. Kami benar-benar menjadi tontonan gratis satu sekolah. Inilah puncak kesialan kami. Harga diri kami yang sudah kami bangun susah payah sejak SD, hancur berkeping-keping di depan toilet cadangan yang bau karbol ini. Aku hanya bisa menunduk, berharap bumi tiba-tiba terbelah dan menelan kami bertiga saat itu juga. Setelah menunggu hampir 15 menit yang terasa seperti 1000 tahun di neraka, akhirnya giliran kami tiba. Kami bertiga berebut masuk ke dalam bilik kecil itu. Aku tidak peduli lagi dengan privasi atau apapun. Kami bergantian menggunakan toilet itu dengan kecepatan kilat, sementara yang lain menunggu di luar dengan wajah yang sama hancurnya. Setelah badai di perut kami mereda, kami keluar dari toilet dengan tubuh yang sangat lemas dan jiwa yang rasanya sudah terbang entah kemana. Kami berjalan menuju ke arah UKS, karena kami sudah tidak sanggup lagi mengikuti pelajaran selanjutnya. Di sana, petugas kesehatan sekolah memberikan kami larutan oralit dan menyuruh kami beristirahat. Saat kami sedang berbaring lemas di kasur UKS yang tipis, seorang guru bimbingan konseling masuk dengan membawa sebuah catatan. "Kalian bertiga yang namanya Raka, Bimo, dan Dika ya?" tanya guru itu. Kami hanya mengangguk lemas. Tadi Pak Anas menelepon ke sekolah. Beliau bilang, kalau ada 3 siswa yang hari ini bolak-balik ke toilet, tolong segera dibawa ke klinik karena beliau khawatir kalian dehidrasi parah. Ternyata mangga yang kalian ambil kemarin itu baru saja disemprot pupuk organik cair yang dicampur dengan ekstrak obat pencahar super kuat. Beliau sengaja melakukan itu karena banyak monyet dari hutan sebelah yang sering merusak tanamannya. Pak Anas bilang, dia tidak marah kalian ambil mangganya, tapi dia kasihan melihat kalian salah sasaran, jelas guru itu sambil menahan tawa. Mendengar hal itu, kami bertiga hanya bisa saling pandang. Bimo tiba-tiba mulai tertawa kecil, disusul oleh Dika, dan akhirnya aku pun ikut tertawa. Kami tertawa meratapi nasib kami yang luar biasa sial. Ternyata kami disamakan dengan monyet hutan oleh Pak Anas. Kami tertawa sampai air mata kami keluar, mengabaikan fakta bahwa besok kami mungkin akan menjadi bahan pembicaraan paling viral di seluruh Bandung karena kejadian ini. Dika melihat ke langit-langit UKS dengan tatapan kosong. "Rak, Bim,
Kayaknya setelah ini kita harus ganti nama dari trio tomat jadi trio mulas. Atau mungkin trio monyet, gumam Dika lemas. Jangan sedih, Dik. Setidaknya kita sudah melewati ujian hidup yang paling berat. Kalau kita bisa bertahan di depan toilet tadi saat dilihat Siska, artinya tidak ada lagi hal di dunia ini yang bisa membuat kita malu, sahutku mencoba menghibur diri sendiri. Kami akhirnya tertidur di UKS dengan perasaan yang campur aduk. Rasa sakit di perut kami mungkin sudah hilang, tapi kenangan tentang hari ini akan selalu membekas di hati kami selamanya. Kami belajar bahwa kejujuran itu mahal harganya, dan mencuri mangga milik seorang pensiunan tentara adalah ide paling buruk yang pernah ada dalam sejarah persahabatan kami. Kami benar-benar menjadi legenda sekolah, tapi bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai 3 remaja paling sial yang pernah ada di muka bumi ini. Di tengah rasa lemas itu, aku sempat berpikir, apakah besok Siska masih mau menyapa Dika, atau justru dia akan menjauh sejauh mungkin karena takut tertular kutukan kesialan kami. Aku memejamkan mata, membiarkan rasa kantuk membawa jiwaku pergi sejenak dari kenyataan yang memilukan ini. Di dalam mimpi, aku melihat pohon mangga Pak Anas melambai-lambai padaku, tapi kali ini buahnya bukan mangga, melainkan botol-botol obat pencahar yang siap meledak kapan saja. Aku terbangun sebentar, melihat Bimo dan Dika sudah mendengkur dengan nyenyak di sampingku. Ya Allah, terima kasih atas persahabatan ini, meski harus dilalui dengan cara yang sangat aromatik dan memalukan. Kami berjanji, mulai besok, kami akan menjadi murid yang lebih baik, atau setidaknya, kami tidak akan pernah lagi menyentuh pohon mangga milik siapapun di kota ini. Keadaan di luar UKS terdengar masih ramai dengan suara siswa yang berlarian, tapi bagi kami, dunia seolah-olah berhenti sejenak. Kami butuh waktu untuk memulihkan tenaga dan mental kami sebelum menghadapi hari esok yang pastinya akan penuh dengan ejekan. Tapi satu hal yang pasti, trio tomat tidak akan pernah bubar hanya karena masalah diare. Kami akan tetap bersama, menghadapi kesialan demi kesialan lain yang mungkin sudah menunggu kami di tikungan jalan selanjutnya. Hidup memang kadang tidak adil, tapi selama ada sahabat yang mau diajak mulas bersama, rasanya semua itu masih bisa kami tanggung. Aku kembali memejamkan mata, merasakan kedamaian yang aneh merayap di hatiku. Besok adalah hari baru, dan siapa tahu, mungkin besok kesialan itu akan pergi menjauh dari kami. Atau mungkin saja, besok adalah hari di mana kami akan menemukan kesialan baru yang jauh lebih kocak dari hari ini. Apapun itu, kami siap. Kami adalah trio tomat, para pejuang toilet yang tidak akan pernah menyerah pada keadaan, meski perut harus terombang-ambing oleh badai pencahar yang dahsyat. Kelelahan yang luar biasa akhirnya benar-benar menenggelamkan kesadaranku, membawa kami bertiga ke dalam tidur yang sangat dalam di bawah atap UKS yang tenang.